Ya, selamat sore teman-teman. Kali ini kita akan coba mengulas dari sisi Dow Jones ya, seperti yang sempat saya janjikan beberapa waktu yang lalu. Kita akan coba lihat dari terpisah ya, grafik secara terpisah. Oke, ini butuh pendalaman sebetulnya karena memang pertama kalau kita bicara tentang indeks saham Dow Jones, tentunya masih ada data-data banyak perusahaan yang harus Anda ketahui terlebih dulu. Nah, tapi kita skip terlebih dulu untuk detailnya. Kita akan lihat langsung secara outlook dari technical. Oke, ini adalah grafik H4. Oh ya, saya menggunakan trading.com di sini atau tradingview.com. Di sini E-mini Dow Jones ya, dengan grafik yang running price sekarang berada 32456. Kalau Anda lihat di MetaTrader itu DJC ya, untuk yang di kontrak futures Agrodana itu berada di running 32466. Oke, jadi kita akan lihat apakah ini secara tren saja. Kita lihat secara trennya saja karena harganya mungkin relatif sama ya. Oke, lanjut dengan areal yang sekarang di H4. Oke, jadi ceritanya ini hampir sama dengan grafik di MT4 sebetulnya. Kita menggunakan garis ataupun trendline di tanggal 31 Januari, extend ke tanggal 4 Maret ya, dan kita dapatkan area support ini. Agak jauh memang, tapi tenang, saya bukan menganjurkan Anda akan melakukan sell untuk sampai arah sana. Tapi intinya step by step-nya kurang lebih seperti ini ya. Sekarang berada di zona mendekati 32268 ya, artinya di sini ada area support 32268. Saya ambil dari titik area 12 Maret 2021 dengan titik di kurang lebih ini 22 Maret ya kemarin ya. Nah, kalau misalkan seperti ini dengan range area atau sorry, ini adalah wave-nya ya, pergerakannya swing high swing low-nya sangat kentara ya. Kemarin atau lebih tepatnya waktu ya kemarin ya, berarti pas kita live streaming saya sempat menyebutkan kalaupun misalkan ada spike sampai 32600 Anda masih boleh sell gitu kan ya. Dan nah, ini ternyata betul-betul terjadi. Jadi kalau misalkan saya ambil dari area ini, that's it ya, enough. Ini berarti dia mentok sama dengan areal yang di kiri. Ini areal historical price. Jadi itulah pentingnya kenapa kita menggunakan areal historical price. Anda sebenarnya bisa saja menggunakan bantuan dengan indikator, tapi nanti kita akan praktekkan dengan indikator lain ya. Tapi untuk sementara ini saya akan men-share kepada Anda caranya untuk melihat dari sisi pergerakan atau pola pergerakan. Kemudian disambungkan dengan areal historical price. Kalau saya tarik ke sisi kiri lagi, oke, ya, Anda bisa lihat di sini berapa titik yang saya lampaui dari area historical price. 1, 2, 3, 4. Ya. Artinya apa? Artinya area historical price ini relatif kuat. Yang itulah sebabnya kenapa kemarin saya menganjurkan untuk area sell, kemudian dia ternyata mengalami penurunan. Sampai saat ini kalau di MT4 Agrodana kita running price atau area tertinggi adalah 688 ya, 32688, kemudian area terendah adalah 32450. Artinya sekarang lagi bergerak di areal terendah. Nah, pertanyaannya tentunya apakah ini akan lanjut turun atau dia akan terjadi rebound. Oke, lihat lagi di areal arsir yang saya tanda di bawah. Kalau kita lihat ke kiri, berarti ini yang disentuh pertama, ya, dan ini sentuh kedua. Yang berarti kemungkinan potensinya saat dia menyentuh areal tersebut, bisa saja di sini terjadi pantulan. Oke, jadi kalau misalkan terjadi pantulan, apa yang terjadi? Well, of course, Anda bisa berharap ini akan terjadi pantulan sebagai double bottom. Ya, saya tanda di area tersebut. Oke, saya tinggal clone. Ya, saya pindahkan. Nah, berarti ini adalah area double bottom kita atau wannabe ya, atau kurang lebih bisa saja menjadi area double bottom atau tidak sama sekali. Yang penting adalah ini ada kemungkinan. Jadi potensinya bisa saja terpantul kembali. Jadi artinya begini, simpelnya kita melihat area support di sini bukan untuk lakukan buy karena trennya big trennya kemungkinan ini masih bisa turun ya. Tapi yang akan kita lihat adalah potensinya sebagai area support tersementara, artinya nanti akan terjadi pantulan. Nah, kalau misalkan Anda merasa harusnya tadi saya sell atau kemarin saya sell 32600, jangan berpikiran seperti itu. Anda masih bisa melakukan sell on rally, artinya sell on pullback atau sell on rally sama ya. Jadi kalau misalkan kita menemukan area support, begitu dia mengalami kenaikan ya, katakanlah ke area ini, it's okay. Kalau misalkan dia naik sampai area tersebut,
Anda nantikan saja areal pullback-nya semaksimal mungkin. Ya, kalau misalkan katakanlah kemarin 32.600 patokannya, ya mungkin arealnya Anda cukup batasi di kurang lebih sedikit di bawahnya. Nah, kalau misalkan ini yang terjadi, berarti kita asumsinya bukan sebagai double bottom ya. Kalau Anda berekspektasi bahwa ini akan melakukan sell lalu kemudian turun lagi, berarti kita bukan asumsinya double bottom. Karena apa? Kalau double bottom berarti ekspektasi kita selanjutnya setelah terpantul di area support maka adalah menembus atau breakout areal resisten. Ya, artinya di sini neckline-nya 32.600, kemudian dia akan lanjut kenaikan. Seperti itu. Ya, berarti kita akan lanjutnya kurang lebih harapannya kalau dari double bottom, berarti lanjutnya kenaikan. Gini, ya. Nah, tapi karena kita berasumsinya bahwa ini adalah area resisten kuat, maka kemungkinan potensinya di sini nantinya dia akan justru di reject lagi dan akhirnya dia mengalami penurunan. Nah, otomatis seperti itu. Berarti kita asumsikan bahwa penurunan ini masih bisa terjadi apa tidak? Ya, masih ada kemungkinan ya. Kemudian kalau misalkan asumsi saya, kalau kita lihat dari potensi keseluruhan, ya katakanlah saya abaikan area swing ini ya karena ini relatif kecil, lemah. Kemudian ini adalah swing high-nya ya. Kemudian saya lihat yang bagian kanan dan bagian kiri. Kalau melihat seperti ini, berarti saya bisa saja mengasumsikan ini sebagai teritori ya ini yang saya lihat ya. Anda bisa prediksikan apa yang saya maksud. Yes, betul sekali. Jadi kita sedang melihat adanya pola atau pembentukan pola dari head and shoulder. Ya, head and shoulder-nya yang mana? Ini yang saya tandai dengan tanda ini. Jadi small double bottom-nya mungkin tidak akan terlampau kentara karena nantinya dia akan terjadi reaction di area neckline. Ya, artinya neckline ini tidak diharapkan untuk pecah atau breakout. Jadi yang lebih big figure-nya adalah tentang head and shoulder ini. Jadi ini bagian left, ini bagian head, ini bagian right shoulder, lalu kemudian nantinya ini adalah neckline yang mungkin saja akan ditembus. Nah, penembusan sampai mana? Anda tinggal ukur dari areal ketinggian ini. Ya, saya asumsikan tingginya areal ini. Oke. Oke, saya ganti warnanya supaya tidak membingungkan. Saya ganti warna merah. Oke, di sini areal tertingginya saya clone, kemudian saya pindahkan kurang lebih dengan perkiraan kalau terjadi misalkan breakout ya. Breakoutnya berarti saya asumsikan di sini atau di sini sama saja ya. Yang penting adalah dari ukuran neckline tersebut. Nah, ternyata kita akan mendapati areal target kurang lebih maksimum di areal ini. Yang mana kalau saya tarik ke kiri ternyata equal dengan bagian historical price. That's the beautiful of cantiknya menggunakan areal historical price. Ya, that's the beauty of it. Ya, jadi kalau misalkan kalau kita lihat di sini targetnya sama dengan equal dengan areal ini, berarti kita asumsikan di sini areal kuat. Nah, artinya kembali, kalaupun misalkan Anda tetap menginginkan, oh ini Dow Jones masih bisa naik, yes, I agree with that. Dengan catatan yang paling mujarab atau yang paling big demand atau potential demand yang paling ideal akan berada di sini. Kenapa? Berdekatan dengan area garis, lalu kemudian ini selesai dari areal correction. Kita asumsikan kenaikan yang terakhir belum ada koreksi, berarti penurunan ini adalah koreksi secara berjenjang atau bertahap. Yes, berarti strategi untuk hari ini saya masih melakukan areal sell. Kalau kita lihat dari bagian H4, bagaimana dengan kondisi dari daily chart sendiri? Oke, dari daily chart kita lihat secara garis besarnya. Oke, saya perkecil terlebih dahulu. Anda bisa lihat grafik di sini. Ya, ini hampir mirip dengan tujuan yang dari MT4 yang kita gunakan, tapi mungkin dengan skala yang berbeda. Ya, oke, saya tarik. Ya, kita gunakan area yang hampir sama saja dengan yang ada di MT4 kita. Oke, saya punya areal seperti ini. Saya extend di sini, gunakan garis panjang. Ya, supaya betul-betul mirip dengan apa yang kita gunakan di grafik MT4 kita. Oke, ini adalah areal yang sekarang sedang terjadi atau yang sedang terbentuk. Ingat beberapa waktu lalu kita sedang mencurigai atau menanti terjadinya areal dari rising wedge. Ya, supaya sama, berarti kita gunakan seperti ini. Nah, ternyata pada intinya adalah beberapa waktu lalu ini justru ditembus dan berarti ini kita asumsikan rising wedge yang gagal. Ya, kita confirm seperti itu. Artinya apa? Kalau misalkan rising wedge-nya gagal, kita tidak usah takut bahwa ini akan mengalami penurunan. Walaupun sebetulnya areal ini masih terlampau dekat, apalagi dia pullback di areal tersebut. Nah, mengingat arealnya sepertinya pullback, maka kemungkinan potensinya seharusnya di areal ini dia akan terjadi rejection. Ya,
Kenapa? Karena potensi ini saya asumsikan hanya sekedar pullback. Artinya waktu dia mengalami spike, kemudian tembus zona resisten yang cukup kuat, kemudian dia naik berlanjut sampai kurang lebih 33.000. Nah, sebelum itu dia belum pernah sama sekali ada area correction. Yang artinya, maka kemungkinan potensi inilah atau wave inilah yang sedang terjadi correctionnya. Nah, berarti kalau kita tandai di sini adalah dari historical price-nya yang pernah terjadi 32.000 atau mungkin 32180 ya. Kalau saya akurkan dengan areal yang tadi di grafik H4, wow. Berarti saya memiliki areal yang sama kurang lebih 31.500 atau 31.600. Ya, artinya kalaupun misalkan Anda menantikan areal buy kembali untuk Dow Jones atau DJI, maka kemungkinan Anda masih bisa melakukannya menunggu areal support yang paling ya mungkin lebih dekat di 32.300 atau mungkin jauh lebih dalam lagi kurang lebih di 32.000 atau 32.100 ya, atau yang paling gampang Anda tinggal cek di grafik H4 tadi yang kita sudah kupas, ini adalah teritori 31.400, masih cukup jauh ya. Oke, kita lihat dari target ini kira-kira 50% arealnya di mana ya. Oke, saya pisahkan dulu, yang ini adalah tampilan di grafik daily ya. Oke, nah ini adalah targetnya. Berarti saya bisa mengukur dengan menggunakan Fibonacci retracement. Oke, kita gunakan Fibonacci retracement hanya untuk mengukur 50% area ya teman-teman. Ya, oke, 50%-nya saya dapat 31.800. Oke, kalau begitu saya tandai ya, saya tandai di situ, sorry, 31.800 ya. Oke, itulah tandanya. Dengan demikian, areal ini sudah saya tidak gunakan. Nah, berarti Anda bisa lihat di sini. Ini adalah target 50% ya, garis putus-putus ini adalah target 50% dari head and shoulder, in case betul-betul terjadi. Kalau misalkan kita sepakat bahwa ini left, ini head, ini right shoulder. Oke, jadi kemungkinan potensi 31.800 minimum bisa dicapai untuk melakukan buy. Atau yang paling maksimal, yang paling bagus adalah target utama 31.400-an. Ya. Kalau kita lihat dari garis putus-putus ini, di samping kiri ternyata juga memiliki teritori yang sama. Ya, artinya apa? Kalau misalkan ini berhimpitan, maka kemungkinan teritori ini kita asumsikan sebagai teritori mungkin persinggahan sementara dari areal penurunan, yang juga bisa jadi di sini akan terjadi pantulan. So, untuk Anda yang menginginkan atau mencoba untuk mencari areal buy, saya lebih suggest areal buy Anda kurang lebih di areal 50% dari target head and shoulder, yaitu 31.800. Oke, kemudian kalau misalkan kita ini berarti soalnya saya tinggal ubah seperti itu ya. Dan targetnya kemana? Targetnya kurang lebih menjadi balik lagi ke arah neckline 32.200 ya. Jadi di daily chartnya seperti itu, di H4-nya seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, kita tinggal lihat saja, kita tinggal tunggu apakah dia akan terjadi penurunan lebih dalam apa tidak. Kalau dilihat secara seksama dari bagian candlestick, seharusnya hari ini adalah terjadinya kenaikan. Kenapa? Candlestick yang kemarin ditutup itu berbentuk doji candle, yaitu hammer. Ya, pasca dua candle berturut-turut ini adalah bearish, kemudian ditemani dengan candle biru sebagai doji candle, maka ini adalah terkait dengan kemungkinan bentuknya adalah sebagai hammer. Ya, artinya harusnya dia akan terdorong mulai kenaikan. Tapi tidak apa-apa, karena penurunan yang terjadi sekarang kurang lebih efeknya dari kenaikan yield yang sangat tinggi. Oke, demikian untuk pandangan dari Dow Jones. Mungkin nanti kita akan lihat secara medium term akan seperti apa. Oke, sekali lagi terakhir di weekly start ya, ada satu hal yang ingin saya tunjukkan kenapa minggu ini saya cenderung bearish. Oke, kenaikan yang terjadi bertubi-tubi seperti Anda lihat di sini ya. Seperti Anda lihat di sini, ini adalah medio Maret ya, ini adalah Oktober 2020. Jadi sejak Maret 2020 dia sempat turun ini ya, Maret turun, kemudian ada spike, lalu kemudian dia sempat terkoreksi di bulan November atau Oktober, kemudian dia lanjut kenaikan. Nah, sejak saat itu areal yang kita lihat hanya satu kali dia mengalami correction, dan itu adalah yang terjadi di kurang lebih di bulan Februari. Artinya di bulan Maret ini kita belum melihat area koreksi yang cukup maksimal. Sangat wajar karena kemungkinan potensinya masih euforia terhadap paket stimulus fiskal 1,9 triliun. Nah, jadi maksud saya di minggu ini akan sangat wajar kalau dia terjadi koreksi dikarenakan candlestick menunjukkan shooting star. Jadi kemungkinan potensi itulah yang mengakibatkan pola penurunan. Oke, demikian
outlook saya terkait dengan Dow Jones untuk hari ini dan juga untuk minggu ini. Terima kasih. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda.